kepercayaan diri dengan ikut Putri Antasari gitu. Nah, ternyata yang didapat lebih dari itu, yaitu bertemu Adit. Iya. Yo, ya kabar Bang Pian hari ini? Baik benar. Nah, jadi malam ini kita kondiran pulang sana kayak. Bujur Nah, banget. kondiran pulang dan malam ini kita kedatangan bintang iklan. Ya. Aing sampo ya lo, kamu sampo kan ada berkerudung. Iya. Jadi malam ini ulun kenalkan dulu sebelum ciwainya perkenalan ya lo. Iya. Ini adalah Nanas dari UIN Antasari Banjarmasin. Nanas ini adalah Putri Antasari tahun 2017. Nah, Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. ya. Tolong di belakang amankan lah. Ada jokronya ya lo. Iya. Jadi malam ini kita akan berpandir masalah wanita karir. Waduh. Career woman kah? berat. Woman career kah? Sama aja. Sama aja lah. Sama Nah, aja. sebelum kita lanjut perkenalan dulu. Aku boleh opening lah. Boleh. Oke. Kayak apa nih kita openingnya? Hai guys, welcome back to Stray Out YouTube channel. Lagi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada Adit dan Aidi. Halo, apa kabar? Kita dibajak wah. Oke, bercanda. Oke, oh ya. Silakan perkenalan. Oke, perkenalan. Jangan serius ya. Oke, tertawa Pang. Itu tawa sudah nih. Anaknya apa tuh tawanya? Perkenalkan, nama ulun Nanas, Syarifah Nanas, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Pernah satu tim sama Adit sebagai partner on duty pada tahun 2017. Sekian. Aku Pang, siapa yo? Dan ini siapa Dit? ID. Sahabat ya, Adit partner stress out. Oh siap, partner stress out. Partner guring lah kira-kira. No. Oke. Aman guys. We not homo. Oh, oke, Hombre. aman. Hombre. Oke, lanjut. Oke, lanjut. ID silakan. Ya. Ini yuk. Jadi, Pak, ini pertanyaan nggak langsung nih? Langsung ya? Oh, langsung kita pertanyaan. pertanyaannya. Kira aku Langsung oke pertanyaan siap. aja. Kira aku perkenalan dulu. Aku kada kenal, Pang. Jadi, ini jurusan apa tadi? Jurusan Ilmu. Ilmu Ilmu apa ya? ilmu kan banyak, ilmu apa? ilmu lah pokoknya. Ilmu. Ya. Nah, kenapa tadi apa namanya? Nah, kenapa masuk Putri Antasari? Nah, kenapa masuk Putri Antasari dulu? Oh, itu dulu ya. Itu dulu. Cerdas pertanyaan. Oke, kenapa masuk Putri Antasari? Kenapa, Dit? I don't know. Yang pasti kan pertama mendaftar ya lo. Ya. Intinya anu aja sih. Untuk melatih diri aja, melatih kepercayaan diri dengan ikut Putri Antasari gitu. Nah, ternyata yang didapat lebih dari itu, yaitu bertemu Adit. Iya. Spesial banget pertemuan ini. Iya dong. Bejo aja begamat no. Oke, apa lagi? Itu aja lah. Makan apa anunya? Alasannya? Jadi alasannya Setelah percaya hanya diri untuk tadi. menambah percaya diri aja kah atau Yang pasti itu sih gesen belajar. ada belajar. Nah, jadi kan pembahasan kita malam itu tentang wanita karir nih. Oke. Jadi kenapa kamu yang kami undang untuk membahas wanita karir? Karena saya lihat Ya. akhir-akhir ini di Iya. Instagrammu itu cukup sibuk. Oh begitu. Ya, cukup sibuk mengurusi ini dan itu. Oke. Kayaknya kamu ada organisasi eksternal atau di luar. Kalau eksternal mungkin bisa dikatakan salah satu eksternal karena kan kegiatan dari luar kampus. Iya. Tapi itu lebih ke ini sih kayak yayasan, sebuah yayasan gitu. Yayasan apa tuh? Tit. Oh, oke. Intinya Jadi kayak bisa, intinya ini ya, sih. gawiannya tuh. Intinya kita tuh jadi relawan, berkegiatan di dunia relawan. Kalau misalkan ada bencana kita turun aksi siaga. Kayak kemarin waktu ada banjir kita turun ke sana, penyaluran logistik segala macam. Ya pokoknya tentang kemanusiaan Oh, kegiatannya. kemanusiaan. Iya, siap. Kenapa jadi itu yang dipilih? Sebenarnya baru aja Bang, baru masuk untuk Setahun kegiatan. Belum, baru Januari. Oh, Januari. Setelah turun dari HMJ kan ceritanya tidak tahu arah dan tidak terpikir akan masuk ke tempat yang sekarang ini. Iya. Jadi ceritanya cari kesibukan lain nih, apa supaya kada menganggur. Dan akhirnya ikut kegiatan dari yang di luar itu, kegiatan relawan menarik karena apa? Serunya itu kita dapat definisi memanusiakan manusia itu dari relawan. Aditisme. Aditisme. Sama nih pemikirannya nah. Itu ada yang ngajak atau memang melihat oh ini asik nih kegiatannya lo langsung join. Awalnya itu dari sosial media. Nah, dia kan update juga tuh kegiatannya di sosial media. Pertama dikirain itu kayak lembaga itu dikira terikat. Ternyata
namanya relawan kan rela gitu, dari waktu dan tenaga segala macam rela. Jadi kemarin pas kebetulan mereka open rekrutmen, terus daftar, ada seleksinya juga. Seleksinya tuh ya karena ini berbentuk syariah kan, seleksinya kayak baca Quran segala begitu. Kira-kira berapa lawas dah tuh di situ tuh? Dari Januari tadi lah. Dan itu kegiatannya ada kayak kita di kampus juga, misalkan kita ada kegiatan indoor outdoor. Nah, dia ada indoor outdoornya juga gitu. Cuman di outdoor itu yang paling seru, kita latihan bencana, latihan bencana. Maksudnya tuh latihan siaga bencana. Penanggulangan bencana. Kayak apa kita mengevakuasi korban misalkan pada saat banjir atau ada itulah pokoknya. Kan biasanya apa binian tuh kan koler kayak tuh ya lo, malas, habis itu gengsi. Ya pasti habis gengsi itu kan pasti aja nih ada juga dengan habis gengsi. itu kan Ada. kayak bukan passionnya. Jadi apa landasan yang mendasar kayak tuh. Nah, jadi harus itu yang di join, harus itu yang diikut sertakan. Dan kenapa kegiatan itu yang dipilih? Kenapa kan ada berjualan aja misalnya? Ya pengusaha ya. Pengusaha misalnya skincare kah? Misal. Oke, bagus juga Pang lah saran. Iya. Sebenarnya kayak kita ya sebagai mahasiswa ini terlatih Pang jadi orang yang relawan tuh. Nah, sudah terlatih kita dari di organisasi. Buktinya kita di organisasi itu apa kita ya begitulah ya. Apalagi kita kadang jungkir balik juga kan memikirkan acara. Totalitas perlu juga. Iya, betul, totalitas tanpa jadi, batas. By the way, Nanas ini mantum ketua HMJ. Aduh, disebut Tam. Mantum Tahu lah, Idi. Hah? Tahu lah. Karena tahunnya hanya di Padahina. Nah, jadi mantum Ya, lo. ketua HMJ habis putra putri Antasari itu loh. Ente tahu lah. Oke, siap. Nah, tahunnya Habis putra putri Antasari langsung jadi ketua HMJ dan sekarang di BEM Universitas. lah, ya. Ngeri. Boleh. Oke, back to the question. Oke, Ya. back to the You have question. Any you next dulu ada? Ya kita santai sini sambil ada ya. Dan tadi lo binian itu gengsinya tinggi benar kayak itu nah. Kuat gengsinya. Apa yang menjadikan Nanas sampai hari ini kada gengsi untuk melakukan hal itu? Kan Anes cuy. Sebenarnya definisi gengsi itu relatif Pang Dit lah. Relatif dong. Entah misalkan ada sedikit juga kan orang yang belajar tuh gengsi. Belajar gengsi atau untuk beraktivitas lainnya kotor-kotor becek-becek gengsi gitu. Jadi kan relatif. Tapi kalau untuk Nanas sendiri untuk yang kegiatan ini karena dirasa kegiatannya itu bermanfaat Bener. dan mengajarkan kita bagaimana memanusiakan manusia. Jadi buat apa gengsi gitu. Tapi memang kegiatan ini tuh Panglah dari judulnya aja kan sudah relawan. Jadi kita tuh benar-benar yang panas-panasan kan, benar-benar yang ya selayaknya relawan dah itu. Dari orang tua minta izin dulu atau memang langsung terjun aja baru minta izin? Kalau dari orang tua itu syukurnya yang pertama orang tua tuh tidak terlalu kepo dan mereka tuh selalu mendukung untuk segala kegiatan karena mungkin namanya orang tua bahari ya lo dan beda-beda kan perspektif orang tua. Cuman mereka percaya aja. Cuman setelah sudah masuk dan setiap kegiatan kan jadi apa sih yang kayak pembawa berita MC tuh ya? bukan Reporter. Iya. Nah jadi kan masuk ke sosial media, orang rumah main sosial media juga jadi melihatnya di situ. Begitu guys. Jadi yang menghalangi adakah misalnya pas lagi di situ tuh berkegiatan tuh misalnya pasangan kah misalnya ya lo. Nah misalnya kayak itu nah adakah? Oh ini sibuk terus ya udah waktu agak. Permisi Pak, pasangan mana ya pasangan? Mantap halus. Oke, untuk halangan mungkin di waktu aja sih, di waktu. Karena kan kita kuliah juga sebelumnya kan kita masih aktif kuliah dan yang namanya kegiatan relawan kita kan bencana tuh nggak tahu tuh, misalkan kebakaran. Kita nggak bisa prediksi besok kebakaran. Harus standby lah. Jadi kan standby, tapi kayak biasanya kalau untuk perempuan itu turunnya pasca kebakaran gitu kan. Kalau untuk di awal kemarin sih kendalanya di waktu karena masih kuliah, tapi syukurnya organisasi pada saat itu yang ada pengurusnya sudah selesai gitu. Jadi kalau misalkan prioritas sekali pada saat itu ya di relawan. Nah jadi halangan pertama itu di waktu, tapi karena sekarang kita udah senggang loh kita loh. Jadi ya terasa kereda halangan lah. Biasanya kalau kegiatan tuh halangannya di diri sendiri aja Pang. Iya Bang, jujur tuh bisa. Tak ada koler ya lo, Iya. bisa. Ada angin kan biasanya kan, angin koler jurang tuh, jurang. Maka kolernya itu belawasan.
Nanas asalnya dari mana, Nas? Dari Pangkalan Bun Kalteng. Kuliah di Kalsel lah. Ya. Di UIN Antasari lah. Iya betul dong. Di UIN Antasari, keren lah lo UIN nih. Keren bang, Win nih. Kada pelarian lo dit Win. Kada. Ya, kan. Ada. Pilihan pertama tuh. Oh, siap. UIN pertama dulu. Oke. Kampus lain alhamdulillah. Makanya masuk UIN guys. UIN. Fakultas terserah aja. Iya. Terserah aja. Yang penting Win dulu. Nah, kayak next the question. Oke. ID Ih asik lah, questionnya lempar-lemparan Iya, kayak itu, lempar-lempar wis gitu. kreatif. Adit, Ini kreatif nih host berdua nih kreatif. gitu nah. Kreatif. Jadi Jadi kalian setelah- harus harus apa? like, support. comment, subscribe. Oh ya. Support lah gitu nah ya lah. Oke. Support. Jadi mungkin setelah atau sambil jadi relawan nih adakah yang keinginan lain gitu nah, mau berkegiatan di lain tuh apa misalnya? Ih, kreatif memang kalian inilah. Pertanyaan tuh langsung Sadang, nggak ada juga kerjaan yang kreatif diulah nom rumah nih. Oke. Kalau keinginan biasanya kalau dari Danas pribadi keinginan tuh selalu berbanding lurus dengan peluang. Kalau seandainya peluangnya ada, baru tuh muncul keinginan. Tapi kadang kalau misalkan peluangnya ada, kadang-kadang juga tidak muncul keinginan. By the way, cita-citamu apa? Berat. Apa ya? Apa? Balwan. Kalau kayak Dilan menikah denganmu Jo. Oh, damn. Kalau untuk cita-cita jadi tenaga pendidik sih sebenarnya. Minimal mendidik anak-anak dulu ya kan. Oke. Anak siapa? Oh, anak seorang lah ya. Oh, nemu Bisa juga anak sih itu sekolah di Oh sekolah iya sini. bisa gitu. juga, bisa juga. Kan ada sekolah kan. Tahu benar di belakang. Kan di sekolah kan. Nah, jadi sebelum jauh lebih lanjut lagi, kira-kira apa pandanganmu terhadap apa binian yang gengsi dulu? Sebelum ku merujuk ke pertanyaan lebih mendalam. Merujuk cuy. Wah, yo merujuk gila. Oke. Merujuk. Oke, untuk wanita perempuan yang gengsi, untuk pandangan dari diri pribadi sebenarnya tentunya setiap orang tuh pasti pernah gengsi. Ya, Nah, cuman kan tempatnya berbeda-beda. Yang pasti mari menyadarkan diri lagi gitu. Terkadang gengsi itu justru menghambat langkah kita. Nah, jadi ya. gimana? Ada terus tadi. Oke. Ada aja kan. Oke, jadi Remnya belum. oh siap. Ada menyambar gitu apa ya? Kenapa yuk dit? Oke, jadi ya itu tadi karena gengsi itu sifatnya relatif, setiap orang punya tingkat gengsi yang berbeda-beda, jadi mungkin lebih diatur lagi lah gengsinya, di manage lagi, bahwasanya memang gengsi itu bisa menghambat langkah kamu. Wow, aku tertipu. Wih, keren memang berdua ini. Aduh. Dan oke, lanjut. The next question is can you explain to me? Wih, Englishnya keluar guys. Oh iya. Can you explain to me Apa? apa gerak wanita karir tuh lah? Gitu. Oke, wanita karir. Ya, apa gerak wanita karir tuh? Dari pandanganmu itu. Oke, meskipun ini menyampaikan berdasarkan pandangan, tentunya harus ada definisi yang real ya lo, yang jelas. Kalau dari definisi yang ada di Google lah, mohon maaf di Google, ya lo Google. Tahu Google lah? Tahu. Oke siap. Amun di iPhone Safari. Iya, bujur. Ya lo bujur lah. Iya bujur. Oke, untuk wanita karir itu kan adalah wanita atau perempuan yang berkecimpung di dunia usaha atau perusahaan. Nah, jadi terkadang ya itu tadi jatuhnya paradigma lagi nih tentang wanita karir. Kadang beberapa orang menganggap perempuan yang aktif di organisasi itu termasuk perempuan yang membangun karir. Ya. Ada juga yang menilai bahwasanya perempuan yang punya small business atau high business atau punya bisnis tentunya itu juga perempuan yang membangun karir gitu kan. Jadi kalau untuk pribadi, Nanas pribadi, apa itu wanita karir adalah perempuan yang produktif. Produktif itu dalam artian apa? Kembali lagi ke paradigma orang masing-masing. Nah, kalau misalkan perempuan itu berbisnis, berarti dia produktif dalam bisnis. Kalau perempuan itu aktif dalam mengajar, dalam organisasi, atau dalam, kalau bucin mungkin bukan termasuk gitu lah. Bukan. Ada. Iyalah, belum lah. You're nothing Ada bucin. masuk tuh. Oke. You're nothing bucin. Nggak ada. I'm not bucin. I Oke. do not bucin. Oke, yang belakang. Nothing. Oke, sip. Berarti aman, Bucin, clear guys, di Clear. sini aman. Nah, begitu. Bucin kita semprot di sini disinfektan. Oke, lanjut. Dan Virus dong, Pak. kan dulu itu wanita karir itu di
diparadigmakan adalah wanita yang kurang sopan terhadap keluarga. Misalnya sudah berkeluarga nih, Karena kan tugas dan peran wanita itu pemikiran jumut di zaman dulu itu kan ada 3. Iya. Di dapur, kasur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Iya. Nah, Klasik. jadi apa tuh pandanganmu terhadap pemikiran tersebut? Apakah salah, kurang tepat, atau ini tetap ada, namun harus ada planning harus kita sediakan? Ya. Oke, sebenarnya pertanyaan Adit ini berkaitan sekali dengan webinar yang kami baru lakukan kemarin. Yes. Ikutlah Adit. Enggak. Oh ya. Oke. Adi Bang. Sama. Jadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Oh, siap. Wanita karir. Oh, siap. Skincare tukar seorang. No. Jangan, no nih no. Kita tukar seorang mau dapur kita. Nah, gesan makan bersama anak-anak sebagainya. Maksudnya bebas sepiring kah? Kada masuk gesan makan, Oh iya, gesan siap. makan. Nah. Oke, Lanjut. Oke, lanjut. Jangan diteruskan. Oke, tentang wanita karir atau ibu rumah tangga dari pemahaman orang tua Bahari anggapannya atau kita Bahari yang menganggap bahwa perempuan tidak terlepas dari sumur, kasur, dapur. Iya. Ini untuk saat ini sangat dirasa tidak perlu lagi berpatokan dengan 3 hal ini. Karena apa? Karena zaman sekarang tidak semua rumah pakai sumur. Leding coy. PDAM. Oke? Juru Iya. Boleh. Iya kan? Iya. Nah, jadi yang pertama tentunya paradigma ini tolong sekali tidak dijadikan acuan lagi, tapi bukan berarti dilepas begitu saja karena pemikiran orang tua Bahari itu tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi gitu kan. Nah, terkait dia wanita karir atau ibu rumah tangga kelak, apapun dia nanti kan dalam mengurus rumah tangga itu tentunya tidak terlepas dari ilmu rumah tangga. Yes. Nah, jadi seandainya perempuan kelak akan jadi pilihannya nih wanita karir atau ibu rumah tangga, tetap dalam mempersiapkan diri menjadi seorang istri belajar ilmu rumah tangga. Jadi Begitu. itu wajib hukumnya untuk bisa jadi ibu rumah tangga itu harus bisa. Ya, jadi meskipun dia wanita karir, dia akan tetap menjadi ibu rumah tangga. Tapi kan biasanya wanita karir itu jarang menguasai ilmu rumah tangga kebanyakannya. Dan itu stigma yang sudah dibangun sedari dulu. Misalnya dia bekerja dan dia tidak istilahnya itu menghiraukan, Berpikir mencari pembantu. ya pasti mikirnya kita harus punya pembantu karena kan dia menghasilkan uang, suaminya menghasilkan uang, kemudian istrinya menghasilkan uang, kemudian anak-anaknya pun seperti itu juga. Anak-anak menghasilkan uang. Oke. Ada. Anaknya YouTuber. Oke, bujur juga. Oke, sebenarnya ini tuh masuk ke dalam dilema kesetaraan gender. Iya. Nah, masuk ke pembahasan kesetaraan gender di mana perempuan merasa setara sehingga akhirnya mereka merasa mandiri. Nah, banyak tuh perempuan yang merasa setara dari kesetaraan gender tadi, dari isu gender tadi sehingga dia merasa mandiri, apalagi sampai yang seperti tadi dalam rumah tangga tidak mengindahkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu kan jatuhnya ke paradigma ini nih, paradigma terdahulu yang telah terjadi. Nah, jadi kan karena kita sebagai calon-calon generasi ke depan ya kan, setidaknya yang telah terjadi sekarang ini diambil pelajaran bahwasanya ada beberapa paradigma yang besar kemungkinan tidak terpakai lagi di masa yang akan datang. I agree with that. Dievaluasi gitulah. Dievaluasi. Ya. Ya boleh. Boleh lah. Dan juga Pengurus dia evaluasi ya lo. bujur. Hubungannya dievaluasi ya lo. By ID. Ayo panitia pembaris. Oke. ID silakan. Jadi Bapak Luhan gugup. Oh begitu. Dari mana? Kru tolong kipas kru. Berarti mantap halusnya anunya. Berarti pianik Kakak. Menggiding nih. Berarti pianik CCBI. Apa tuh? What's that? Cantik-cantik berilmu. Aduh, jangan gitu. Cok. Santai senang aja. Berarti Piani HHM Apa itu? hebat-hebat merayu. Aduh. Balasnya balasakan mau lagi dah. Aku di mahir singkat-singkat. Oh ya, itu Kamu ini to the point aja ya. Iya. Aku jujur apa adanya. Singkat. mudah naik. Oke. Oke. Again. Oke. Me. Oke. Atau penonton? Have a question penonton. Ada question. Jadi siapa yang memotivasi Nanas gitu sehingga bisa
mau jadi visi pemikiran yang seperti ini dan mengambil langkah menjadi relawan, mau jadi tenaga didik dan sebagainya itu siapa yang motivasi? Wis, berat pertanyaannya. Kada nih Yang berat tuh rindu. yang berat. Weh, Dilan dong. Pendilan mana? Oke, apa sih motivasi terberat sampai bisa melakukan hal-hal yang banyak ya lo? Yes. Motivasinya tuh sebenarnya untuk masa yang akan datang sih. Ini motivasinya Yang- bebas atau tokoh? yang memotivasi, Yang memotivasi memotivasi. siapa orang, misalnya Kuitan nggak pernah memadai Iya. dan mencontohkan. Kenapa kamu sampai jadi kayak ini sampai hari ini Iya. katanya? Apa yang menjadi turbo Iya, di belakang itu katanya? yes. Pengalaman misalnya lo Iya. patah hati. Oi. Nah itu aku gara-gara patah hati aku harus seperti ini. Wah. Broken heart ya, bahasa broken heart. Maybe like that. Oke, maybe like that. Untuk motivasi terbesar, dorongan terkuat itu dari abang laki-lakiku. Abang emang laki-laki ya? Ya, abang Iya, emang sorry. laki-laki. Kakak laki-laki. Karena secara tidak langsung terkadang saudara yang lebih tua itu pasti jadi motivasi kita, jadi kayak inspirator kita gitu. Nah kebetulan memang sebenarnya Nanas dengan kakak yang lakian yang kedua ini sebenarnya komunikasi tidak terlalu lancar karena dari sejak masuk pondok kita berpisah bertahun-tahun untuk berpisah, ketemunya pas libur aja. Cuman kita aktif untuk sosial media. Nah dari untuk masuk kuliah itu yang support, yang bantu dia. Awalnya Nana sempat tidak berkepikiran untuk kuliah. Dulu itu nggak kepikiran buat kuliah, tapi karena kita mungkin kena stigma anak pondok, ya kan? Iya. Karena memang dulu kan sempat mondok, jadi kakak aku yang kedua ini dia support, dia kasih ilmu, dia kasih info gitu. Apalagi kalau misalkan ikut kegiatan, jadi sempat kemarin ikut kegiatan ada seleksi salah satu konferensi di Malaysia. Nah itu beliau salah satu yang mendagang di belakang. Padahal kan dipikir-pikir sempat ini down, kayaknya nggak bisa gitu. Kayaknya kada kawan nih, kada mungkin. Tapi dia support, yang membangun support system itu dari brother aku. Orang terdekat. Karena motivasi paling kuat itu adalah yang terdekat kita. Iya. Family, friend. Bisa jadi adit kan? Kan Iya. dekat nih. ID juga Nah, dekat. ID juga. Oh juga, oh ya bisa juga ya lo. Boleh. Karena itu buat kalian yang punya sister atau brother, meskipun komunikasi tidak begitu lancar, tapi cobalah bangun chemistry di sosial media. Itu ya itu Pang, nah sekarang kita sosial media Pang. Begitu. Mantap. Ya. Ada lagi? Ya mungkin like that. Enough? Habis nih. Enough? Oke, habis. Dan terakhir pesan-pesan Nas. Ya. Aduh. For my views. Wih, berat nih. Biasanya banyak. Amin. Amin. Bahasa Inggris juga. Amin. Syabi Allah. Oke, mungkin untuk anggapannya closing statement ya lo, Yes, Dit? Ya, closing statement. Perempuan itu sifatnya relatif. Ada yang mengatakan bahwasanya perempuan itu selalu benar, padahal belum tentu. Nah, perempuan itu definisinya sesuai bagaimana kamu bermain definisi. Misalkan, kalau kamu anggap perempuan itu selalu benar, maka selamanya kebenaran yang kamu dapat adalah pada perempuan. Tapi kalau seandainya kamu anggap bahwasanya perempuan itu makhluk yang lembut dan halus, maka seimbang gitu, maka selamanya kamu akan anggap demikian. Jadi segala hal apapun itu berdasarkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kayak kita kuliah nih kan, kita kuliah belajar untuk berpikir terbuka, tidak melihat dari dari satu sudut pandang. Jadi buat kawan-kawan sekalian, untuk hal apapun bentuknya, please jangan menggunakan satu sudut pandang. Oke. Cobalah untuk berpikir Terbuka. sip. Open minded. Ya, Ya. cakep. Open minded. Oke. Jangan dipaget ya, Mbak. Ambigu opennya tuh. Oke, semangat. Oke, terima kasih Nanas sudah mau berhadir di Dia. berbincang kita Ya. pada malam hari ini. Saya Aditya Haryadi. Saya Ahmad Aidi. Dan terakhir dari saya adalah tidak ada yang salah selain kamu yang menyalahkan. Jujur kok. Sama terwakilkan. Ya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stress out.